Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan terkait pada materi bab 3 yaitu komunikasi interpersonal. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Asmika Tranggono, Risa Mistika, Givani Umar, Mahita Haura, Cynthia Ananda Tandi, Kak Nabila Miftahul, dan Raffi Isas. Nah, pada bab ini kami akan membawakan 4 materi pokok, yaitu mengenai sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sensasi. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu komunikasi interpersonal itu apa. Nah, jadi komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi atau interaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dimana dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Nah, langsung saja. Jadi sensasi itu berasal dari kata sense, yang berarti penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Jadi sensasi itu merupakan pengalaman elementary atau pengalaman dasar yang dimiliki individu secara spontan, tapi tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, tetapi sangat menghubungkan dengan kegiatan alat indera. Nah, melalui alat indera ini kita dapat memahami lingkungan dan memperoleh pengetahuan. Begitu banyak filsuf yang beranggapan bahwa alat indera itu penting dalam sensasi. Nah, salah satunya itu Berkeley. Nah, Berkeley beranggapan bahwa andaikan kita tidak memiliki alat indera, maka dunia itu tidak ada. Kenapa Berkeley mengatakan seperti demikian? Contohnya seperti ini. Kita tidak akan mengetahui harum pakaian yang telah kita beri parfum jika kita tidak memiliki indera penciuman. Kita tidak akan mengetahui sentuhan hangat dari orang tua kita jika kita tidak memiliki indera peraba. Serta kita tidak akan mengetahui senyuman manis yang diberikan kepada kita oleh orang yang kita sukai jika tidak memiliki indera penglihatan. Seperti halnya dengan kita tidak akan pernah mendengarkan lagu favorit yang sering kita dengarkan hingga saat ini jika kita tidak memiliki indera pendengaran. Nah, ada 2 sumber informasi, yaitu dari internal atau dari dalam dan eksternal dari luar. Contohnya sumber informasi dari luar itu telinga dan mata, dan sumber informasi dari dalam itu sistem peredaran darah. Nah, perbedaan kapasitas indera menyebabkan individu berbeda dalam memilih seperti pekerjaan, memilih jodoh, memilih lagu favorit yang dia sukai, dan mungkin mendengarkan radio ataupun jokes seperti itu. Jadi demikian pemaparan dari saya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Risa Mistika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi. Nah, di mana definisi dari persepsi itu sendiri adalah pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi atau menafsirkan pesan. Nah, contohnya itu jika saya mengucapkan kepada Anda, wah Anda keren sekali, tapi Anda menanggapinya dengan kayak seolah-olah saya mempermainkan Anda, maka itu yang disebut Anda salah mempersepsikan pesan saya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi persepsi di sini ada 2, yaitu faktor fungsional dan struktural. Namun ada faktor yang lebih penting, yakni perhatian atau attention. Nah, perhatian atau attention ini dipengaruhi lagi oleh 2 faktor, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal menarik perhatian antara lain itu yang pertama gerakan. Nah, seperti organisme lain, manusia secara visual itu lebih tertarik pada objek-objek yang bergerak. Contohnya itu misalnya PowerPoint yang displaynya itu huruf-hurufnya bergerak, otomatis kita lebih tertarik melihatnya daripada PowerPoint yang
hanya flat saja begitu. Terus faktor yang kedua yaitu intensitas stimuli, di mana kita akan memperhatikan stimulus yang lebih menonjol dari stimulus yang lainnya. Misalnya yaitu orang yang memakai baju merah di antara orang-orang berbaju putih, otomatis perhatian kita tertuju kepada dia. Terus yang ketiga itu kebaruan atau novelty. Nah, hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda akan lebih menarik perhatian. Di sini juga sudah dibuktikan dengan beberapa eksperimen bahwa hal-hal yang luar biasa itu lebih mudah diingat. Contohnya itu media massa yang tidak henti-hentinya menayangkan program-program baru supaya orang tidak bosan dan tidak lepas perhatian. Nah, yang keempat itu perulangan atau hal-hal yang disajikan berkali-kali bila disertai dengan variasi akan lebih menarik perhatian. Misalnya yaitu kalau kita di jalan kan ada yang itu ada biasa tulisan di atas di pinggir jalan itu yang selalu berulang-ulang, yang misalnya iklan rokok, iklan minuman. Nah, otomatis kalau kita lewat di situ meskipun sudah berulang-ulang kita tetap memperhatikan iklan itu. Nah, itu tadi faktor eksternalnya. Adapun faktor internalnya ada dua, yaitu faktor internal di sini yaitu adanya kecenderungan dari dalam diri kita yang mempengaruhi apa yang ingin kita lihat dan apa yang ingin kita dengar. Nah, contohnya yaitu faktor-faktor biologis. Misalnya, dalam keadaan lapar, seluruh pikiran pasti didominasi oleh makanan. Oleh karena itu, bagi orang lapar, hal yang paling menarik adalah makanan. Berbeda dengan orang-orang yang sudah kenyang, otomatis dia memalingkan perhatiannya ke objek-objek lain. Nah, yang faktor yang kedua itu faktor sosio-psikologis. Nah, motif sosiogenis, sikap, kemauan, dan kebiasaan itu mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Misalnya yaitu dalam perjalanan naik gunung, geolog pasti akan memperhatikan batuan, ahli botani akan memperhatikan bunga-bungaan, dan lain-lain. Nah, anekdot ini menggambarkan bagaimana itu latar belakang budaya, pengalaman, dan pendidikan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mustalkafisya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu memori. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam komunikasi interpersonal itu memori sangat berperan penting dalam memengaruhi persepsi maupun berpikir. Nah, setiap stimulus mengenai indera kita itu direkam secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ada 3 proses dalam memori, yaitu yang pertama perekaman, kedua penyimpanan, dan ketiga itu pemanggilan. Nah, yang pertama itu perekaman. Nah, perekaman sendiri ini mencatat informasi melalui indera kita. Selanjutnya itu penyimpanan. Di penyimpanan ini kita yang menentukan berapa lama kita akan menyimpan memori tersebut atau informasi tersebut. Nah, penyimpanan ini bisa aktif atau pasif. Nah, dikatakan aktif itu misalnya kita menambahkan informasi tambahan dan setelah itu kita menyimpulkan sendiri informasi tambahan tersebut. Nah, kalau dikatakan pasif itu ketika kita tidak menambahkan informasi tersebut, informasi tambahan seperti itu. Nah, selanjutnya proses ketiga yaitu pemanggilan atau retrieval. Nah, di retrieval ini mengingat kembali informasi yang telah kita simpan. Selanjutnya itu di dalam memori ada lagi jenis-jenis memori. Nah, jenis memori pertama itu pengingatan, yang kedua itu pengenalan, yang ketiga itu relearning, dan keempat itu redintegrasi. Nah, di jenis-jenis memori yang pertama yaitu pengingatan. Nah, di pengingatan ini atau recall proses aktif untuk menghasilkan kembali informasi secara verbatim tanpa adanya petunjuk yang jelas. Contohnya itu
ketika kita ditanya oleh dosen, nah pertanyaannya itu kita disuruh menyebutkan apa saja teori Sigmund Freud. Nah kita tanpa petunjuk yang jelas, kita langsung mengingatnya secara verbatim. Nah kita langsung ingat, teorinya Sigmund Freud itu id, ego, dan superego, seperti itu. Nah selanjutnya yang kedua itu pengenalan. Nah di pengenalan ini ingatan yang timbul karena diberi petunjuk. Contohnya itu diberi petunjuk misalnya ketika seseorang bertanya kepada kita mengenai suatu informasi seperti siapa presiden Amerika saat ini. Nah di situ karena di pengenalan ini kita tidak terlalu mengingat informasi, jadi di pengenalan itu kita diberi petunjuk saat kita ditanya siapa presiden Amerika saat ini. Nah dia itu memberikan kita petunjuk, misalnya siapa presiden Amerika saat ini, apakah Barack Obama atau Donald Trump. Nah saat itu kita tidak perlu mengingat kembali karena di situ sudah terdapat multiple choice yang membuat kita bisa memilih di antara kedua tersebut. Kita langsung bisa mengingat presiden saat ini tuh yaitu Donald Trump, seperti itu. Selanjutnya ada relearning. Nah di relearning ini kita mempelajari lagi kembali pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan. Nah di relearning ini di sini tidak terjadi recall dan recognition karena dia tidak ingat dan tidak mengenal informasi tersebut, tetapi dia sudah pernah dapatkan informasi tersebut karena informasi tersebut tidak di-recall kembali dan dia sudah tidak mengenal kembali informasi tersebut selama bertahun-tahun. Saat dia ditanya mengenai informasi itu lagi kembali, nah di situ dia bisa relearning dengan cara menguasai lagi informasi tersebut. Nah pada saat dia menguasai informasi tersebut, dia sudah dengan cepat bisa mengingat kembali karena dia pernah mendapatkan informasi tersebut, seperti itu. Ini tuh ada redintegrasi. Nah redintegrasi ini yaitu merekonstruksi seluruh masa lalunya dari suatu petunjuk memori kecil. Contohnya itu misalnya ketika si A memiliki kenangan masa lalu bersama mantan pacarnya, anggaplah mantan pacarnya si B. Nah di dalam kenangan tersebut sudah melibatkan emosi di dalamnya. Emosi itu misalnya di dalam kenangan tersebut emosi kecewa, sedih, marah, atau bahagia. Nah petunjuk memori kecilnya yaitu misalnya bau parfum dari si B, karena si B di kenangan masa lalunya si A ini selalu menggunakan bau parfum yang sama, sehingga si A ini sangat mengenal bau parfumnya si B. Nah ketika si A ini sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan si B, saat di masa sekarang itu dia berpapasan dengan orang asing. Nah orang asing ini memiliki bau parfum yang sama dengan si B yang berada di kenangan masa lalunya. Nah saat dia mencium bau parfum tersebut, di situ dia tiba-tiba merasakan redintegrasi, yaitu merekonstruksi lagi seluruh masa lalunya karena petunjuk-petunjuk kecil. Contohnya itu bau parfum. Nah pada saat itu dia mengingat lagi kenangan masa lalunya, dan di situ juga tiba-tiba dia merasakan lagi emosi yang berada di kenangan masa lalunya. Misalnya di kenangan masa lalunya itu dia misalnya dengan si B ini dia putus dengan pacarnya.
dan merasakan kekecewaan dan sedih. Nah, di masa sekarang saat dia mengingat lagi kenangan tersebut, dia merasakan lagi emosi tersebut, yaitu emosi kecewa dan sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givani Umar. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi memori. Yang pertama ada mekanisme memori. Dalam hal ini ada 3 teori yang menjelaskan terkait memori, yaitu ada teori Aus, teori interferensi, dan teori pengolahan informasi. Yang pertama, teori Aus. Menurut teori ini, memori akan hilang atau memudar karena waktu, yang artinya memori yang tidak pernah diulang pasti akan memudar dan bahkan hilang. Sama halnya dengan otot, memori kita akan kuat bila dilatih terus-menerus. William James dan Benton J. Underwood membuktikan dengan eksperimen bahwa the more memorizing one does, the poorer one's ability to memorize, yang artinya semakin sering mengingat, semakin jelek kemampuan mengingat. Yang kedua ada teori interferensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas, dan pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas tersebut. Dan dapat dikatakan dan dalam teori ini dapat dikatakan bahwa pengalaman merupakan memori yang berdasarkan pengalaman. Dalam teori ini ada yang dikatakan retroaktif dan proaktif. Retroaktif merupakan informasi baru yang mengganggu informasi lama, dan proaktif adalah informasi lama yang mengganggu informasi baru. Lalu ada juga yang dikatakan inhibisi, yaitu proses penghambatan fisiologis atau psikologis oleh suatu hal tertentu. Misalnya, Anda menghafal kosakata sebanyak 10. Lalu ketika Anda berhasil, Anda melanjutkan dengan menghafal 10 kosakata lagi. Dan ketika berhasil lagi, ingatan terhadap 10 kosakata pertama pasti akan berkurang. Itulah yang dikatakan inhibisi retroaktif, yang artinya hambatan ke belakang. Lalu ada inhibisi proaktif atau hambatan ke depan, yang mengatakan bahwa lebih sering mengingat maka lebih jelek daya ingat kita. Yang ketiga ada teori pengolahan informasi. Teori ini mengatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau gudang indrawi, kemudian ke short term memory atau STM atau memori jangka pendek, lalu dikoding ke long term memory atau LTM atau memori jangka panjang, dan sensory storage yaitu penyimpanan informasi yang dibawa oleh panca indera. Hal ini merupakan proses perseptual daripada memori. Dan ada dua macam memori. Yang pertama ada memori ikonis, yaitu memori untuk materi yang diperoleh secara visual. Dan yang kedua ada memori ekosis, untuk materi yang diperoleh secara audit atau pendengaran. Sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ananda akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu berpikir. Nah, pertama, apa sih berpikir itu? Jadi, dalam berpikir itu, kita semua sudah melibatkan proses seperti yang disebutkan tadi, seperti persepsi, sensasi, dan memori. Nah, jadi berpikir itu merupakan manipulasi atau organisasi unsur lingkungan dengan menggunakan lambang, sehingga kita tidak perlu langsung melakukan hal-hal yang nampak. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih lambang yang saya maksud tadi. Nah, lambang yang saya maksud tadi itu lambang verbal maupun lambang grafis. Itu merupakan representasi atau objek dan peristiwa yang kita alami dalam benak kita sendiri gitu. Nah, jadi apa sih? Kenapa sih? Lantas kenapa kita harus berpikir? Yang kita lakukan untuk berpikir itu agar kita bisa memahami bagaimana kita dalam mengambil keputusan, terus dalam pemecahan permasalahan, dan bagaimana kita menghasilkan hal-hal yang baru atau disebut kreativitas dan lain sebagainya. Oke, next, poin selanjutnya itu bagaimana orang berpikir itu. Nah, dalam garis besar berpikir itu terbagi dalam dua macam. Yang pertama itu berpikir autistik dan berpikir realistik. Nah, berpikir autistik itu seperti orang yang sedang menghayal dan sedang berada dalam fantasinya, yang sedang melamun atau sedang disebut silogisme. Nah, yang kedua itu berpikiran realistik. Nah, berpikiran realistik itu disebut juga nalar dan berpikir dalam rangka menyesuaikan dengan dunia nyata yang kita alami sehari-hari. Nah, berpikiran realistik itu terbagi jadi tiga, yaitu deduktif, induktif, dan evakuatif. Nah, berpikiran deduktif itu berpikir dengan mengambil dua keputusan keputusan dalam logika. Jadi apa yang kita memilih keputusan dan kita berpikir dalam logika, seperti itu. Yang kedua, berpikir induktif. Nah, jika deduktif tadi dalam dua keputusan, induktif itu menarik kesimpulan dari yang dia lihat atau kejadian yang di sekitarnya. Contoh, seperti saya melihat anak psikologi. Anak psikologi itu pertama saya lihat mungkin jago menganalisis. Nah, terus teman-teman yang lain ternyata juga jago menganalisis. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa semua anak psikologi itu jago untuk menganalisis. Nah, seperti itu contoh berpikir induktif. Nah, berpikir edukatif itu cara berpikir dengan kritis. Nah, yang dimaksud dengan edukatif itu kita tuh diajarin gimana caranya kita belajar agar bisa menentukan suatu gagasan yang penting, seperti itu. Biasa disebut yang dikenal bahasanya itu berpikir kritis. Nah, seperti itu edukatif. Nah, poin selanjutnya itu menentukan keputusan. Nah, menentukan keputusan ini itu merupakan salah satu fungsi juga kita untuk berpikir. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita akan selalu menentukan keputusan yang kita akan lakukan selanjutnya di masa depan kita. Seperti awalnya kita mau masuk jurusan psikologi nih ya, pasti kalian berpikir dong, kenapa sih kita akan masuk psikologi. Nah, otomatis kalian tuh berpikir dulu ke depannya, kalau masuk jurusan psikologi gini kerjanya gini. Nah, setelah kalian menentukan masa depan kalian seperti apa, atau berpikir masa depan kalian itu seperti apa jika masuk psikologi, maka kalian akan menentukan pilihan kalian di jurusan psikologi, seperti itu. Nah, yang kedua itu
pemecahan masalah atau problem solving. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata itu, pemecahan masalah atau problem solving. Nah, di sini kenapa masuk di dalam poin berpikir? Karena kita tuh disuruh memikirkan, disuruh mikir gimana sih caranya kalau kita punya masalah atau permasalahan yang kita alami, itu gimana caranya kita untuk caranya ngatasin, caranya itu gimana kayak gitu. Nah, jadi yang saya simpulkan ini, di dalam problem solving ini kita tuh bisa mendapatkan caranya agar kita bisa berpikir secara kedepannya itu gimana caranya kita memecahkan masalah supaya gak beribet gitu. Oke. Sekian dari pemaparan saya tentang berpikir, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahita Aura Muhammad. Saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor proses pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor situasional dan faktor personal. Contoh dari faktor situasional yaitu terdapat stimulus yang menimbulkan masalah, seperti masalah yang baru atau yang lama, masalah yang penting atau tidak penting, dan masalah yang rumit atau mudah. Terdapat penelitian lain dari faktor biologis seperti simpanse yang setengah lapar akan cepat memecahkan masalah. Terus penelitian lain seperti manusia yang kurang tidur akan mengalami penurunan kemampuan berpikir. Begitu pula ketika ia lemah. Terdapat juga faktor-faktor sosiopsikologis seperti motivasi. Motivasi itu contohnya seperti anak-anak yang terlalu bersemangat untuk membuka hadiah. Biasanya anak-anak itu sulit untuk membuka pita tersebut. Dua, ada kepercayaan dan sikap yang salah. Di sini itu jika kita memiliki asumsi yang salah, maka kita akan tersesat. Terus kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola berpikir tertentu atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat otoritas menghambat pemecahan masalah yang efisien. Terus selanjutnya ada emosi. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita tanpa sadar sering terlibat secara emosional. Terus selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang berpikir kreatif atau creative thinking. Berpikir kreatif itu menurut beberapa para ahli yaitu thinking which produce new method, new concept, new understanding, new innovation, new work of art. Berpikir kreatif diperlukan mulai dari komunikator yang harus mendesain pesannya, insinyur yang harus merancang bangunannya, ahli iklan yang harus menata pesan verbal dan pesan grafis, sampai pada pemimpin masyarakat yang harus memberikan perspektif baru dalam mengatasi permasalahan sosial. Terus dalam berpikir kreatif kita harus atau gagasan yang baru. Terus yang syarat kedua itu kreativitas ialah dapat memecahkan persoalan secara realistis atau secara dia lihat kayak bagaimana realita yang terjadi. Terus yang ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight atau orisinal, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin. Ketika orang berpikir kreatif, jenis berpikir manakah yang paling sering dipergunakan? Ya, di sini ada beberapa. Ada 3. Yang pertama deduktif, induktif, dan evaluatif.
berpikir induktif sering dipergunakan justru karena tidak selogis berpikir deduktif, berpikir evaluatif, membantu kreativitas karena menyebabkan kita menilai gagasan secara kritis. Terus Guilford itu membedakan antara berpikir kreatif dan tidak kreatif dengan konsep berpikir konvergen dan divergen. Kata Guilford, orang kreatif ditandai dengan pola berpikir divergen, yakni mencoba menghasilkan sejumlah kemungkinan jawaban. Sedangkan berpikir konvergen erat kaitannya dengan kecerdasan, divergen dengan kreativitas. Terus berpikir divergen dapat diukur dengan kreatif menganalogikan A dengan B, maka semua sifat A dipindahkan pada B, sehingga menambahkan keyakinan konseptual. Misalnya, cinta adalah karya seni, hasil bersama. Mendengarkan ini, sifat-sifat karya seni bersama dipakai untuk menjelaskan cinta. Cinta itu hasil karya, cinta itu memerlukan kompromi, cinta itu pengalaman estis, cinta memerlukan disiplin, cinta kreatif, cinta tidak dapat diperoleh dengan rumus. Terus di sini terdapat proses berpikir kreatif. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Terus yang kedua ada persepsi. Persepsi itu pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga itu ada inkubasi, yaitu pikiran beristirahat sejenak ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita. Terus yang keempat ada iluminasi. Masa inkubasi berakhir ketika pemikiran memperoleh semacam ilham, serangkaian insight yang memecahkan masalah. Ini menimbulkan aha awareness. Terus yang kelima, pemecahan berhadapan dengan jalan buntu. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita. Terus yang keempat ada iluminasi. Masa inkubasi berakhir ketika pemikiran memperoleh semacam ilham, serangkaian insight yang memecahkan masalah. Ini menimbulkan aha awareness. Terus yang kelima, yaitu verifikasi. Tahap paling terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.